السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، الإسلام adalah dinullah, dinul haq, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima satupun agama selain dari Islam. Al-Islam adalah dinul anbiya wal mursalin, agamanya para nabi dan rasul, dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Agamanya satu, Al-Islam, sebagaimana dijelaskan dengan sangat tegas sekali oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Al-anbiya'u dinuhum wahid. Para nabi itu dinnya, agamanya satu. Rabbuna azza wa jalla telah menegaskan di dalam firman-Nya, di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Sesungguhnya din, agama yang sah di sisi Allah, hanyalah agama Islam. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain dari Islam, menganut agama selain dari Islam, maka tidak akan diterima agamanya, maka tidak akan diterima agamanya selama-lamanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Dalam ayat yang lain Rabbuna tegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam sebagai agama bagimu. Dan kita kaum muslimin diperintah untuk tetap berada di dalam keislaman, istiqamah, dan janganlah kita mati kecuali atas dasar dinul Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu beragama Islam, kecuali kamu menjadi muslimun. Bahkan ketika orang-orang kufar, khususnya dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, menolak dakwah yang besar ini,
dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya dan rasulnya yang mulia, katakan kepada mereka bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang-orang muslim. Maka hidayah yang terbesar yang Allah telah berikan kepada kita adalah hidayah al-iman dan Islam dan iman. Ayuhal ikhwah, Islam sebagaimana tadi ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinul anbiya wal mursalin, agamanya para nabi dan rasul, dakwah para nabi dan rasul untuk kemaslahatan umat manusia dalam segala hal. Maka Islam datang memberikan kemaslahatan yang sangat besar bagi umat manusia. Oleh karena itu ulama kita mengatakan tidak ada maslahat bagi manusia, tidak ada kebaikan bagi manusia kecuali dengan Islam. Apabila mereka menolak Islam, maka yang terjadi adalah kehancuran bagi hidup dan kehidupan manusia, dunia mereka dan akhirat mereka. Karena Islam datang sesuai dengan fitrah yang ada pada manusia. Jadi agama yang ada, fitrah yang ada pada manusia, al-Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam firman-Nya, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Hadapkanlah dirimu kepada agama yang hanif. Agama yang hanif, yang selalu condong kepada tauhid dan jauh dari lawan tauhid, ini syirik. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah telah ciptakan setiap manusia berdasarkan fitrah tersebut. Ayat yang mulia ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap manusia lahir, setiap anak yang lahir ke dunia atas dasar fitrah. Fitrah yang dimaksud dalam hadis yang mulia ini adalah fitrah yang dimaksud oleh ayat Al-Quran tadi, fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. yakni apa? Al-Islam. Telah sepakat ulama salaf dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka bahwa fitrah dalam hadis yang mulia ini adalah al-Islam. Keliru dan sangat keliru kalau kita terjemahkan bahwa fitrah dalam hadis yang mulia ini artinya suci. Karena ma'ruf, kaidah yang besar dalam Islam, ada dua dasar yang menjadi kaidah dalam Islam yang sangat besar sekali. Pertama, bahwa manusia akan memperoleh hasil atau kebaikan
dari hasil usahanya sendiri. Bahwa manusia dibalas sesuai dengan hasil usahanya sendiri, tidak hasil usaha orang lain. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia tidak akan mendapat kebaikan, balasan ganjaran kecuali dari hasil usahanya sendiri. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa masing-masing manusia menanggung dosanya sendiri, tidak menanggung dosa orang lain. Tidak ada dosa warisan di dalam Islam kecuali yang berkaitan dengan ajarannya, yakni termasuk dalam bagian usahanya. Seperti seseorang mengajarkan kesesatan kepada orang lain atau kepada manusia, maka dia akan menanggung sebanyak manusia yang mengikuti ajarannya yang sesat, karena ini adalah bentuk daripada usaha dia. Oleh karena itu ma'ruf dalam ajaran Islam, setiap anak lahir suci, bersih, dia tidak membawa dosa sedikit pun juga. Tidak ada istilah dalam Islam dosa warisan. Oleh karena itu fitrah dalam hadis yang mulia ini, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah al-Islam. Bahkan ulama tidak mengenal arti dari fitrah kecuali dengan arti al-Islam. Karena lanjutan hadis berkaitan dengan Yahudi dan Nasara dan Majusi. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang nanti akan menjadikan dia Yahudikah, Nasranikah, Majusikah. Ini hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Berarti asal agama manusia al-Islam. Maka tidak boleh ada perubahan. La tabdila li khalqillah, kata Allah dalam lanjutan ayat di atas. Tidak boleh ada perubahan dalam ciptaan pada ciptaan Allah. Karena itu dalam salah satu riwayat Al-Imam Muslim sendiri, tidak Bukhari, ada tambahan lafaz fa in kana muslimain fa muslimun. Maka jika kedua orang tuanya muslim, jadilah anak itu seorang anak muslim. Yani agama anak mengikuti agama orang tuanya sampai dia balik. Dari ayat yang mulia bersama tafsirnya dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam adalah agama fitrah, maka wajib bagi seluruh manusia beragama dengan agama al-Islam. Kalau tidak, maka dia akan menjadi seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Sebagaimana Rabbuna Azza wa Jalla tegaskan dalam surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara dan orang-orang musyrikin, dibedakan antara ahlul kitab al-Yahud dan Nasara dengan kaum musyrikin. Kenapa? Padahal ajaran ahlul kitab Yahudi dan Nasara asyirku billah, Yahudi dan Nasara asal agamanya satu, al-Islam. Nabi mereka nabi yang mulia, Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam, dua nabi yang sangat besar, termasuk ulul azmi dari nabi-nabi yang dari Bani Israel. Pembesarnya adalah Nabi Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Kepada Musa
alaihi salatu wassalam, Allah telah menurunkan At-Taurat, kitab Taurat, hidayah bagi manusia, bagi Bani Israel ketika itu, dan merupakan nur cahaya yang akan menerangi hidup dan kehidupan mereka. Kemudian kepada Isa alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Injil yang membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Kedua Nabi yang mulia, dinnya apa? Al-Islam. Kemudian orang-orang Al-Yahud wal Nasara telah merubah agama Musa dan Isa alaihi wassalatu wassalam. Mereka telah merubah Taurat dan Injil dengan tangan-tangan kotor mereka. Oleh karena itu mereka dibedakan dengan kaum musyrikin yang tidak mempunyai dasar agama dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin secara umum, yang intinya siapa saja manusia yang berada di luar Islam, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka terancam api neraka Jahannam dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah tutup ayat yang mulia ini dengan ulaika hum syarrul bariyah wa ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka itulah seburuk-buruk, sejelek-jelek makhluk. Ayuhal ikhwah, Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi wassalatu wassalam sebagai nabi dan rasul yang terakhir, ada perbedaan dari satu sisi. Ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah dinnya satu, al-Islam, agama tauhid, dakwanya sama. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam kitabnya yang mulia Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yakni yang kami perintahkan setiap rasul itu untuk berdakwah kepada umat mereka apa? U'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah, hanya Allah lah yang diibadati, tidak ada Tuhan melainkan Allah, tidak ada satupun ilah yang diibadati dengan hak, dengan benar melainkan Allah, dan tinggalkan segala sesembahan selain dari Allah. U'budullaha maknanya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, karena lawannya adalah at-taghut. Taghut segala sesuatu yang diibadati oleh manusia selain dari Allah tabaraka wa ta'ala, baik berupa manusia atau patung yang dibuat oleh tangan-tangan kotor manusia, atau hawa nafsu yang dijadikan Tuhan, atau akal yang dijadikan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Dakwah mereka sama. Dakwah mereka sama. Ini kita melihat dari sisi yang sama. Dari sisi yang lain, Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, dari Adam sampai Isa bin Maryam alaihi wassalatu wassalam, secara umum. Sedangkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam secara khusus. Dan kepada
sebagian para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Wa likullin ja'alna syir'atan wa minhaja. Kepada masing-masing rasul, nabi dan rasul kepada kamu dan umat-umat yang terdahulu. Dan kepada umat ini kami telah tetapkan syir'atan wa minhaja. Syir'atan kata Ibnu Abbas sabilan, minhaj bentuk jamak dari manhaj sunnatan. Ada syariat, ada sunnah. Syariat merupakan ketetapan Rabbul Alamin kepada hambanya. Sunnah adalah sunnah Nabi mereka. Setiap Nabi dan Rasul mempunyai sunnah. Wajib bagi umat masing-masing ketika Allah mengutus seorang Nabi kepada mereka mengikuti syariat, syir'atan dan minhajnya. Sekarang kenabian setelah diutus Rasulullah SAW ditutup, diakhiri. Tidak ada Nabi apalagi Rasul. La nabiyya ba'di, tidak ada Nabi setelahku. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau, dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Dan ini merupakan rahmat Allah yang paling besar kepada manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena itu tidak ada rahmat bagi manusia dan jauhlah mereka dari rahmat Allah kecuali dengan beriman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ada syariat, dan syariatnya kamil, sempurna, yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga dan dari siapapun juga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang sangat besar. Tetapi jarang dipahami oleh kaum muslimin. Tidak mengerti kita. Kita tidak mengerti. Tidak tahu ilmunya. Lalu bagaimana kita mengamalkannya? Dan bagaimana kita mendakwakannya? Padahal ketika turun ayat yang mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku redha Islam sebagai agama bagimu. Ini nikmat Allah yang terbesar ketika Allah mengutus Nabi yang mulia membawa syariat yang kamil, lengkap, turun di Arafah pada hari Jumat petang hari ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berada di atas kendaraan yang ontanya. 80 hari atau 81 hari setelah turunnya ayat yang mulia ini, beliau wafat. Lengkap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, orang-orang Yahudi pernah berkata kepada Umar tentang ayat yang mulia. Kalau sekiranya ayat yang mulia, al-yawma akmaltu lakum dinakum, turun kepada kami, masyarakat Yahudi, pasti akan kami jadikan hari turunnya itu hari raya. Orang Yahudi mengenal kebesaran, kemuliaan, ketinggian ayat yang mulia ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum, yang mana kaum muslimin tidak memerlukan satupun peraturan karena telah diatur lengkap yang menjadi pokok-pokok peraturan dalam hidup dan kehidupan manusia. Baik hablum minallah maupun hablum minannas, yang berkaitan dengan ibadah mahdah maupun yang berkaitan dengan muamalah, lengkap diatur, sempurna. Sehingga dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, sebagian orang-orang musyrikin pernah berkata kepada Salman Al-Farisi, jadi bertanya kepada para sahabat, yang waktu itu diwakili oleh Salman Al-Farisi, sahabiyun jalil, sahabat besar.
radhiyallahu taala anhu. Apa kata kaum musyrikin kepada Salman? Allamakum nabiyukum kulla syai'in hatta al-qira'ati. Bukankah Nabi kami telah mengajarkan kepada kamu segala sesuatunya sampai buang hajat pun diajarkan? Jawab para sahabat, ajal. Betul. Sebuah persaksian, walaupun dengan nada mengolok atau mengejek, mereka telah mengetahui bahawa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat kullu syai'in, segala sesuatunya, hatta al-qira'ati, sampai buang hajat pun, buang air besar pun diajarkan. Dengan tegas para sahabat menjawab, ajal. Betul. Ini menunjukkan bahawa para sahabat paham dengan pemahaman yang sangat bagus dan baik sekali terhadap dinul Islam, dan mereka telah mengamalkan perintah Rabbul Alamin ketika Rabbul Alamin memerintahkan kepada mereka dan kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang mukmin, khitab pembicaraan ini ditujukan kepada kita orang-orang mukmin. Masuklah kamu ke dalam ajaran Islam secara keseluruhannya. I'tiqadnya, keyakinan yang datang dari Islam. Ibadahnya pun ibadah Islamiyah. Demikian muamalat, adab, akhlak dan seterusnya masuk semuanya. Karena segala sesuatu dari urusan jahiliyah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berada di bawah kedua telapak kaki. Dalam hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Jabir bin Abdullah yang menjelaskan tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Hajjatul Wada, di situ ada kata-kata dari sabda beliau, wa kullu syai'in min amril jahiliyah tahta qadamai mawdu'un. Dan segala sesuatu dari urusan jahiliyah dibatalkan di bawah telapak kedua kaki. Oleh karena itu, setelah diutusnya beliau, tidak ada lagi masa jahiliyah yang merata bagi umat manusia di segala zaman, di segala tempat, di segala waktu. Tapi ada kalanya sifat dan perbuatan jahiliyah diamalkan oleh sebagian kaum muslimin. Oleh karena itu tidak boleh lagi kita katakan abad 21 ini adalah jahiliyah, abad jahiliyah. Jahiliyah abad 21. Tidak dibenarkan perkataan yang sangat munkar sekali. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syariat yang lengkap yang mengatur hidup dan kehidupan manusia demi kemaslahatan manusia, dan tidak ada kemuliaan bagi manusia kecuali dengan al-Islam. Sebagaimana kata seorang sahabat besar, Khalifatul Rashid, khalifah yang mulia ini, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika membebaskan, membuka kota Palestina, dia mengatakan kepada sahabatnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu, dan riwayat ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di kitabnya Al-Mustadrak. Dahulu kita adalah bangsa atau kaum yang hina. Kemudian Allah telah memuliakan kita dengan sebab Islam. Maka janganlah sekali-kali kita mencari kemuliaan selain dari Islam. Tidak ada kemuliaan bagi kita kecuali dengan Al-Islam. Tetapi Al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada beliau syariat yang kamil, yang lengkap, yang Allah telah berikan kepada beliau minhaj. Karena setiap Nabi dan Rasul ada syir'atan wa minhajan, sadilan wa sunnatan.
Sembilan syariat tadi telah kita bahas. Minhaj sunnatan, sunnah. Maka cara beragama kita pun harus mengikuti manhaj ar-Rasul. Oleh kerana itu, Rabbuna Azza wa Jalla telah menguji kita dengan ujian yang sangat besar. Walaupun kita tidak merasa. Setiap manusia, khususnya orang-orang mukmin, diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan ujian yang sangat besar dan sangat berat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabi dan rasulnya yang mulia. Katakan kepada mereka, jika memang benar-benar kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ittiba'lah kepadaku. Ittiba' kepada beliau dengan mengimani beliau, dengan mengikuti ajaran beliau. Dengan mengimani beliau, dengan membenarkan segala yang beliau bawa, dengan mengikuti ajaran beliau. Yang dimaksud ittiba' mengikuti beliau jelas mengikuti sunnahnya. Sunnah adalah perjalanan kehidupan beliau di dalam menjelaskan, mendakwakan, dan mengamalkan al-Islam. Ittiba'. Ya. Kata ulama salaf, ayat ini merupakan ayat ibtila atau imtihan, ayat ujian. Kepada setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, diuji oleh ayat yang mulia ini dengan huruf in syartiyah. Ini yang merupakan syarat. In kuntum tuhibbunallah, jika memang benar-benar kamu mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta, fattabi'uni. Buktinya adalah buah dari kecintaan seseorang kepada Allah adalah ittiba' kepada siapa? Ittiba'ur Rasul. Ittiba'ur Rasul. Ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau dengan mengimani beliau, dengan membenarkan apa yang beliau bawa, dengan mengikuti sunnahnya. Zahiran wa batinan, lahir dan batin, perkataan dan perbuatan. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Pasti Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ini ayat yang sangat agung dan sangat besar sekali. Sekaligus sebesar-besar ujian kepada setiap manusia, khususnya orang-orang mukmin. Setiap manusia yang tidak beriman kepada Nabi kita yang mulia dengan keimanan yang sahih, lahir dan batin, membenarkan apa yang beliau bawa, pengakuannya bahwa dia cinta kepada Tuhan, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Esa, bohong, dusta, dengan kedustaan yang sangat besar, karena buktinya tidak ada, buahnya tidak ada. Maka ayat ini pertama terkena pada setiap orang manusia yang berada di luar Islam. Yang kedua, kaum muslimin yang telah beriman kepada Nabi kita yang mulia, yang telah beriman kepada beliau, membenarkan beliau, tetapi tidak mengikuti sunnahnya, maka dia pun berbohong dan mengurangi kesempurnaan keimanannya. Kalau dia tidak benar-benar cinta kepada Allah dengan kecintaan yang benar, maka perkataannya bohong, dusta. Maka keimanannya kepada Allah berkurang. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, jadi ini Islam. Kalau kita benar-benar beriman
beriman kepada beliau, membenarkan beliau, tentu kita akan mengikuti ajaran sunnah. Sunnah beliau. Kalau tidak maka perkataan kita dusta. Dengan kesepakatan para ulama, dan amal kita mardudun, tertolak berdasarkan sebuah hadis sahih dari sabda yang sangat agung sekali. Dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amal yang tidak mempunyai dasar, tidak ada asal usulnya dari kami, mardudlah, tertolaklah amalnya. Karena beliau Rasul Islam, Nabi Islam yang Allah utus untuk seluruh umat manusia, dan kita telah mengimaninya, maka wajib bagi kita ittiba pada beliau, ittiba Rasul. Tidak boleh menyalahi beliau kecuali kita mau terkena azab, siksa atau fitnah yang besar. Sebagaimana Rabbuna ancam kepada setiap orang yang menyalahi sunnah beliau dalam firman yang sangat agung sekali, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaklah takut, falyahdhar, hendaklah takut setiap orang yang menyalahi perintahnya, kata gantinya kembali kepada Ar-Rasul, Nabi yang agung dan mulia ini, Nabi yang besar ini, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang sangat rahim kepada umatnya, yang menginginkan seluruh umatnya masuk jannah. Kata beliau, seluruh umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi. An amrihi, kata ulama, sunnah beliau, manhaj beliau, suluk perjalanan kehidupan beliau. Siapa saja yang menyalahinya, maka dia akan terkena fitnah. Apa yang dimaksud fitnah? Kata ulama, fitnah di sini adalah asyirku billah. Pertama, kedua kufur, ketiga nifaq, keempat bid'ah, dan kelima secara umum maksiat. Siapa saja yang menyalahi perintah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia akan terkena salah satu dari beberapa macam fitnah itu. Ada kalanya dia terjerumus ke dalam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ada kalanya dia terjerumus kepada kekufuran, baik kufur besar yang mengeluarkan dia dari Islam maupun kufur kecil. Atau dia terjerumus ke dalam kemunafikan, baik munafik i'tiqad, keyakinan, atau munafik amal. Atau dia terjerumus ke dalam berbagai macam bid'ah, baik bid'ah yang membawa dia kepada kekufuran maupun bid'ah yang haram yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Atau secara umum dia mengerjakan maksiat. Ini fitnah, fitnah, fitnah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Atau akan mengenai mereka siksa yang sangat pedih di dunia ini sebelum di akhirat. Karena itu Rabbuna Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada kita agar mentaati beliau, mentaati beliau, mentaati beliau berulang-ulang kali. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi wa rahmatan wasi'atan, di sebagian tulisannya, sebagian kitabnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengulang-ulang ketaatan kepada Rasul, perintah untuk taat kepada Rasul di kitabnya 40 tempat, kurang lebih di 40 tempat dalam Al-Quran. Ati Allah wa atur Rasul. Bahkan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. May yuti'ur Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang risalahnya kepada Ar-Rasul untuk menyampaikan kepada manusia. Maka Rasul yang paling tahu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus ada perantara antara kita dengan Allah. Perantara, bukan perantara dalam peribadatan yang kita sembah Rasul, sembah Allah dengan perantara Nabi yang mulia. Tidak,
tapi perantara tabligh menyampaikan risalah Allah tabaraka. Imam Ahmad pada zamannya, khalifah mewajibkan manusia untuk mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Ditolak oleh Imam Ahmad. Dikatakan Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad sebagai pemimpin besar, ulama besar, imam besar, tidak mengajak manusia, mempengaruhi manusia untuk memberontak pada khalifah. Tidak. Menjatuhkannya, tidak. Karena ada masalahnya, ada, tetapi mudarat yang ditimbulkan jauh lebih besar. Akan terjadi pertumpahan darah. Dan urusan tidak akan lebih baik, bahkan semakin buruk. Dan beberapa masalah tidak bisa diselesaikan. Nah, hubungan kita dengan ulil amri, rakyatnya tidak mengerti tentang ajaran Islam, ulil amrinya tidak paham, kurang paham, jadi semrang kita mengikuti ajaran orang-orang kufar. Pernah lihat sabda Nabi kita, al-mar'il muslim as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la tha'ah. Dan hadis-hadis yang seperti ini banyak sekali. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, alaika as-sam'u wat-tha'ah, hendaklah engkau mendengar dan taat kepada ulil amri. Dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Salamah bin Yazid al-Juhfi, bahwa dia pernah bertanya, dari Salamah bin Yazid al-Juhfi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna. Ya Rasulullah, bagaimana jika bangkit di tengah-tengah kami umara yang hanya meminta kepada kami hak mereka tapi tidak memberikan hak kami? Kewajiban muslim memenuhi hak umara, kewajiban umara memenuhi hak rakyatnya. Salamah bin Yazid al-Juhfi bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana nanti kalau muncul para pemimpin ini, ia kerjanya hanya meminta haknya saja, tetapi hak kami tidak diberikan. Apa yang kau perintahkan kepada kami? Sampai beberapa kali Salamah bin Yazid al-Juhfi bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak menjawab dan berpaling. Kemudian dia bertanya lagi pada kali yang kedua atau kali yang ketiga, maka Rasulullah SAW menjawab, isma'u wa ati'u. Sabda yang menyejukkan ini, isma'u wa ati'u, tetap mendengar dan taat, yakni selama tidak diperintah maksiat. Karena apa? Fa inna ma'alaihim ma ummilu wa 'alaikum ma ummiltum. Karena mereka mempunyai tanggung jawab, ada di pundak mereka, dipikul oleh mereka. Kalau mereka tidak menunaikan tanggung jawab mereka, maka mereka berdosa dan akan dihisab nanti. Dan kamu pun mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak ulil amri. Sama seperti suami mempunyai hak, wajib memenuhi haknya istri. Istri wajib memenuhi hak suami. Suami mempunyai hak, istri mempunyai hak, orang tua mempunyai hak, anak mempunyai hak. Masing-masing harus diberikan haknya. Demikian juga pemerintah mempunyai hak yang wajib bagi rakyat menunaikannya. Demikian juga rakyat mempunyai hak yang wajib bagi pemerintah menunaikannya. Karena itu Nabi SAW kata isma'u wa ati'u, tetap. Sebab kalau terjadi perselisihan, maka perselisihan akan menimbulkan maslahat yang besar. Betul, ini mudarat. Kalau umara tidak memberikan hak rakyat, itu satu kemudaratan. Tetapi akan timbul kemudaratan yang lebih besar kalau rakyat itu bangkit. Apa artinya? Kemudaratan yang pertama dinisbahkan, dibandingkan dengan kemudaratan yang kedua. Lihat ajaran Islam. Sehingga apa? Tetap dalam persatuan. Isma'u wa ati'u. Dan tegakkan amar ma'ruf nahi munkar
sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Musa dan Harun untuk berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Tahukah saudara siapa Fir'aun? Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb yang maha tinggi. Tapi tetap Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyin. Ucapkanlah olehmu berdua perkataan yang layyin, yang lembah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini inti daripada dakwah, agar supaya dia yatadzakkar apa? Mengingat kesalahan, kemudian bertobat, au yakhsha, lalu tunduk beramal saleh. Setelah tobat beramal saleh. Ini tujuan dari nasihat, pengajaran dan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, bukan dicaci maki. Lihat itu kepada Firaun. Bagaimana dengan penguasa-penguasa kita yang mereka kaum muslimin, yang sebagiannya kalau tidak boleh dikatakan sebagian besar tidak mengerti tentang Islam, harus diberi pengajaran tentang Islam yang baik. Islam bukan tukang laknat, Islam bukan tukang caci maki. Tadi faqula lahu qawlan layyina, perkataan yang layyin tapi benar, bukan menjilat, tidak. Ada Islam tengah-tengah antara menjadikan umara sebagai Tuhan, yang kalau dia menghalalkan kita halalkan, kalau dia mengharamkan kita haramkan, dan satu ajaran yang ekstrim, yang berat sebelah, tengah-tengah, ahlu sunnah ajaran. Tidak menjadikan umara sebagai Tuhan yang disembah, diibadati, menghalalkan apa yang mereka halalkan, mengharamkan apa yang mereka haramkan, dan tidak juga berlaku kasar terhadap mereka, tapi berjalan sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Andai kata kita kaum muslim memakai peraturan yang diatur oleh Nabi kita langsung sallallahu alaihi wasallam, aman, enak hubungan antara rakyat dengan umara dan bisa diatur. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Pertanyaan, bagaimana sikap kita selaku pengurus masjid bila ada rombongan jamaah tabligh minta izin untuk khuruj di masjid? Semalam telah saya jelaskan tentang firqah. Kelompok jamaah tabligh adalah firqah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka termasuk salah satu aliran dari aliran-aliran Sufiyah yang sangat sesat dan menyesatkan, baik dalam akidah dan seterusnya. Dan ini telah dibongkar, dibuka, dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah, termasuk adalah pembesar-pembesar jamaah tabligh yang telah taubat dan menulis kitab memberitahukan kepada kaum muslimin akan kesesatan jamaah tabligh. Oleh karena itu, fatwa para ulama ahlu sunnah yang saya maksudkan tidak boleh mengizinkan mereka khuruj il masjid kecuali untuk sholat semata. Karena ajaran khuruj laisa minal Islam, bukan dari Islam, tetapi telah kemasukan ajaran Buddha. Karena lahirnya jamaah
satelit dari India. India adalah pusat kemusyrikan, salah satu pusat kemusyrikan terbesar di dunia. Apa saja bisa disembah di sana. Walaupun jumlah kaum muslimin juga banyak. Mayoritas agama penduduk negerinya adalah musyrik, Buddha. Salah satu ajaran Buddha adalah berkelana, mengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Asya'ah dalam bahasa Arab. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, la siyahata fil Islam. Tidak ada siyahah. Beliau SAW bersabda, inna siyahata ummati jihadun fi sabilillah. Disabda dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud. Tidak ada pengembaraan di dalam umatku. Pengembaraan dalam umatku adalah, sesungguhnya pengembaraan yang ada dalam umatku adalah untuk jihad fisabilillah, perang. Hal ini telah saya beritahukan sejak tahun 80-an kepada pengurus Mesir untuk tidak mengizinkan kelompok ini khuruj di dalam masjid tinggal, kecuali untuk sholat, karena mereka saudara kita. Masjid didirikan untuk as-salat sejak tahun 80-an, dan sebagian tokohnya yang langsung berbicara kepada saya dan minta izin waktu itu di Jakarta, saya tidak mengizinkan di sebagian masjid. Ya. Pertanyaan yang lain, saya dulu suka melawan dan berbuat kasar kepada ibu saya. Apakah termasuk dosa besar dan bagaimana cara taubatnya? Durhaka kepada kedua orang tua atau salah satu adalah merupakan dosa yang sangat besar sekali, yang pelakunya terancam kehinaan di dunia dan di akhirat. Tidak seorang pun anak yang durhaka kepada bapak dan ibunya, kedua-duanya, atau kepada salah satunya, melainkan Allah akan hinakan di dunia dan di akhirat, dan disegerakan siksanya di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu, cara bertobatnya adalah minta maaf. Minta maaf kepada ibu atau bapaknya. Kalau ibu dan bapak telah meninggal, memperbanyak istighfar untuk ibunya, karena ini merupakan dosa yang besar sekali. Sangat menyedihkan dan mengenaskan keadaan seorang anak yang durhaka kepada ibu dan bapak. Ya? Dan keadaan kaum muslimin pada hari ini seperti ini. Anak-anak telah menganggap bapak dan ibunya seperti teman. Karena apa? Kebudayaan barat masuk ke negeri kita ini. Dulu kita adalah kaum, jadi bangsa kaum muslimin yang sangat bakti dan taat kepada ibu bapak kita. Itu telah menjadi adat kebiasaan kaum muslimin di negeri kita. Bahkan sampai ada yang berlebihan, yang bertentangan dengan syariat, mencium kaki kedua orang tuanya. Ini tidak benar. Kalau tidak boleh sujud kecuali kepada Allah, tidak boleh rukuk kecuali kepada Allah. Bahkan ada lagi, kakinya ibunya dicuci lalu diminum, ya. Ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nah, ini nggak benar. Tidak benar. Rukuk dan sujud hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada lagi yang berlebihan saking baktinya pada ibu bapaknya, maka ibu bapaknya perintahkan maksiat pun dia turut sami'na wa ata'na. Berarti ketaatan kepada ibu dan bapak melebihi ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini tidak benar. Pertanyaan yang lain. Saya duduk di kelas 2 SMA. Apa saya sudah dapat dosa kalau saya meninggalkan sholat?
Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kewajiban kepada anak manusia yang telah balik. Bagi wanita datang haid, bagi laki-laki ma'ruf bagi kita tanda-tanda balik. Apabila sudah balik, maka wajib dia terkena kepada beberapa kewajiban dan menjauhi yang haram. Apalagi telah duduk di kelas 2 SMA, ini sudah sangat balik. Maka kalau dia sudah tahu, maka dia berdosa, wajib tobat dan tidak mengulangnya, dan tidak ada kafarat, tidak ada tebusan kecuali tobat. Dan segera dia mendirikan salat di bawah. Adapun pertanyaan tentang musik, maka musik bukan dari Islam. Tidak ada musik Islam. Adapun pertanyaan tentang nasyid, maka nasyid adalah merupakan kebudayaan bangsa Arab. Tidak ada kaitannya dengan Islam sama sekali. Tidak ada nasyid Islami, tidak ada. Mengkaitkan nasyid dengan Islam dengan mengatakan nasyid Islami termasuk bid'ah dalam Islam. Dan kalau demikian, maka tidak boleh diperjualbelikan kasetnya. Nasyid kebudayaan Arab. Apa arti nasyid? Tahu tak saudara nasyid? Nasyid terambil dari kata nasyadah, artinya meninggikan suara dengan disertai seperti alunan, seperti orang bersyair, maka itu nasyid. Adapun nasyid yang ada sekarang ini bukan nasyid, tapi bernyanyi. Dahulu orang-orang Arab termasuk para sahabat bernasyid sekali-sekali, tidak ada penasyid khusus, apalagi sampai direkam. Nasyid ini telah membuat kerusakan yang besar pada umat Islam, khususnya pemuda-pemuda. Mereka lebih banyak menghafal nasyid daripada ayat-ayat Al-Quran. Karena nasyid lebih membuat semangat untuk jihad, semangat untuk berjuang. Kalau Al-Quran tidak bisa memberikan dorongan semangat kepada kita, maka yang lain lebih tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa nasyid memberikan dorongan jihad? Bagaimana dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW? Cukup bagi kita ayat dan hadis Nabi yang mulia SAW. Yang boleh syair pun tidak dijejali dengan syair. Nasyid telah merupakan kita dari hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan banyak lagi kerusakan. Dan khusus penasyid-penasyid khusus tersebar di dunia Islam saat ini. Ini merupakan kerusakan yang besar yang wajib ditinggalkan oleh kaum muslimin dan kembali membaca Al-Quran, membaca hadis, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, khususnya bagi anak-anak dan pemuda-pemuda yang masih kuat hafalan. Karena nasyid ini sangat digemari khususnya oleh anak-anak dan para pemuda. Ini akan melalaikan mereka dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran satu huruf diberi pahala 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Saya percaya ada siksa kubur, tapi saya belum meyakini. Tolong jelaskan Al-Quran dan hadis. Menurut saya, yang awam, orang awam, manusia mati dimasukkan ke dalam kubur, menunggu istirahat datangnya hari kiamat, lalu dibangkitkan, lalu dihisab sesuai amalnya di alam kubur, tidak disiksa karena belum dihisab. Ini ra'yu, akal-akalan. Ini ra'yu atau wahyu? Perkataan ini ra'yu atau wahyu? Ra'yu. Kan menurut harus qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Kalau menurut saudara kita ini, menurut saya, nanti ada lagi antum berkata, menurut saya orang itu disiksa di kuburnya. Kan bisa ada. Menurut ini begini, menurut ini begini. Enggak bisa. Kalau Allah, kalau Rasulullah menetapkan adanya azab dan nikmat kubur.
dan telah begitu banyak ayat dan hadis-hadisnya. Saya telah menjelaskan masalah ini dengan cukup panjang lebar, dengan menurunkan sebanyak 15 buah hadis bersama sebagian ayat Al-Quran di kitab saya Al-Masail jilid 4. Silakan penanya baca. Kepanjangan kalau saya jelaskan satu-satu, habis waktu. Di kitab Al-Masail jilid 4 dalam bantahan saya terhadap firqah Hizbut Tahrir yang mengingkari azab dan nikmat kubur. Azab dan nikmat kubur hakun, baik bagi orang-orang kafir khususnya, dan orang mukmin pun akan terkena. Orang-orang kufar akan disiksa dalam kuburnya sepanjang masa. Orang-orang mukmin tergantung dari dosanya, atau azab kubur itu sebagai penghapus dosa dia. Ada fitnah huru-hara dalam kubur, luar biasa. Kata Nabi yang mulia SAW, saya belum pernah melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan dari kubur. Kalau Nabi saja takut, bagaimana yang lain? Tidak ada satupun pemandangan, kata Nabi SAW, saya belum pernah lihat satu pemandangan yang lebih menakutkan dari kubur. Na'udzubillah, menggetarkan hati. Wow. Bagaimana sebagian manusia bisa menganggap remeh kematian dan masuk ke dalam kubur? Itu Nabi yang mulia SAW katakan. Beliau tidak pernah melihat satu pemandangan yang sangat menakutkan lebih dari kubur. Huru-hara dalam kubur itu, himpitan kubur itu, pertanyaan malaikat, dua orang malaikat yang mulia menggelegar Munkar dan Nakir. Diulang lagi pertanyaan itu dengan suara yang luar biasa. Kalau tidak bisa dipukul dan seterusnya. Ada api di kubur dan lain-lain. Luar biasa. Ya. Tetapi jangan terpengaruh dengan film-film yang beredar tentang siksa-siksa orang-orang muslim. Katanya cerita kenyataan atau apa, Allahu a'lam. Lihat dari qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Menggunakan fasilitas kredit perbankan KPR untuk membeli rumah, apakah termasuk riba? Iya. Salah satu jual beli yang diharamkan adalah sistem kredit dengan dua harga. Harga kredit sekian, cash sekian, kredit sekian. Ini termasuk jual beli ribawiyah. Dalam sebuah hadis sahih, saya kira cukup, dia tidak jawab. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ba'a bai'atain fi bai'atin." Falahu awqasuhuma aw riba. Barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan. Barang siapa yang menjual sesuatu barang dengan dua harga dalam satu penjualan. Dua harga yang dimaksud dijelaskan oleh ulama salaf. Kontan harga sebuah motor 10 juta. Misalnya kredit 12 atau 15 juta. Ini dua harga dalam satu penjualan disodorkan. Rumah harga kontan 50 juta. Harga kredit dengan bunganya sekian menjadi 100 juta atau 75 juta. Falahu awqasuhuma.
maka hendaklah dia memilih harga yang termurah dari dua harga, yang ditetapkan satu harga saja. Awal riba, kalau dia tetapkan dua harga, maka dia termasuk jual beli dalam riba. Nah, itu kalau dikatakan atau riba. Ini musibah besar bagi kaum muslim. Jadi kreditnya itu tidak terlarang kalau satu harga. Yang terlarang adalah dua harga. Apalagi BTN dan lain-lain ada bunganya sekian persen. Kalaupun tidak ada bunga, ada dua harga seperti itu. Itu jual beli ribawiyah. Apa hukum menonton atau lihat di sini film kartun tentang Nabi dan Rasulullah? Ilaha illallah. Saya baru tahu. Saya pernah dengar apa sahih atau tidak itu Nabi dikartunkan? Hah? Iya. Kalau ini betul-betul pelecehan dan penghinaan yang luar biasa. Jangankan dikartunkan, ditampilkan saja sebagai sebuah film. Dan ini penghinaan. Tak boleh, tidak boleh. Apalagi sampai dikartunkan. La ilaha illallah. Apakah penggunaan foto untuk keperluan pemerintah seperti KTP, paspor? Tentu boleh, maslahat. Dan foto tidak terlarang secara mutlak. Karena foto berbeda dengan lukisan atau gambar. Foto seperti fotokopi. Ini tulisan saudara kita. Kalau saya ikuti, saya tulis ciplak, tidak sama. Tapi kalau kita ke mesin fotokopi keluar tepat. Itulah foto. Perbedaannya dengan melukis. Melukis dilarang secara mutlak. Tidak boleh. Yakni melukis, menggambar, membuat patung yang bernyawa, manusia atau hewan. Adapun pemandangan, gunung, lautan, bunga tidak terlarang. Foto tidak terlarang secara mutlak. Karena itu ulama tidak ada yang mengharamkan TV. Zatnya. Yang diharamkan apa? Acaranya. Karena acara ini rusak, maka termasuk dari TV-nya. Seperti kamera. Itu apa kalau bukan foto? Jadi berbeda. Maka itu lihat foto tidak terlarang secara mutlak apa yang difoto. Tetapi kalau dipajang, itu kesepakatan para ulama, tidak boleh memajang yang bergambar manusia atau hewan. Tidak boleh. Tidak boleh. Misalnya foto-foto perkawinan, foto pakai wisuda, pajak. Ini haram dan malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar dan anjingnya. Kemudian pertanyaan tentang pajak, termasuk pajak bumi, bangunan, pajak kendaraan. Pajak tidak ada dalam Islam. Siapa yang memungut pajak maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Hendaklah bertobat orang-orang yang sering memungut pajak. Dan hendaklah keluar jadi pegawai pajak. Karena penghasilannya haram. Telah datang sejumlah nas tidak boleh dikenakan pajak karena kaum muslimin telah dikenakan apa? Zakat.
Kalau dikenakan pajak juga jadi beban. Akan keluar dari sebuah kitab dari ikhwan kita yang mengarang tentang kitab kecil tentang urusan pajak, nasihat untuk para pemungut pajak, dengan kata pengantar dari saya, insyaallah taala. Dan di situ dijelaskan tentang apa arti pajak secara bahasa, secara istilah, dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dan fatwa seluruh ulama. Sebentar lagi akan naik cetak insyaallah taala. Ya, ini haram. Pajak ada untuk orang-orang kufar. Maka itu kita harus pakai sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membuat ketetapan wajib bagi kaum muslimin mengeluarkan zakat, kalau tidak ada sanksi, itu penghasilannya akan jauh lebih besar dari pajak. Zakat tidak berjalan, pajak tidak, seorang pun saya kira manusia yang ikhlas. Bapak ikhlas yang mau pajak? Tidak ikhlas. Tapi kalau zakat kan ikhlas. Tidak ada yang ikhlas. Saya pernah berjumpa dengan seorang pakar pajak. Itu dia bilang di dalamnya penuh dengan lingkaran syaitan. Ya, maka bertobat mereka. Baca hadis-hadis Rasulullah SAW. Hati-hati mengambil hak orang. Karena hukum asal harta manusia haram kecuali yang dibenarkan oleh agama. Hatta harta orang kafir. Tidak boleh kita seenaknya orang kafir, tampar orang kafir, ngambil hartanya, caci maki. Tidak boleh dalam Islam. Apalagi sampai ngebom sana, ngebom sini. Tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Orang-orang kafir yang ada di negeri Islam itu ada beberapa cara. Pertama, orang-orang yang berkunjung ke negeri kaum muslimin dan telah mendapat jaminan baik oleh orang Islam maupun oleh pemerintah. Karena janji seorang muslim adalah ikatan janji seluruh kaum muslimin. Kalau ada orang kafir misalnya dari luar mau datang ke Indonesia, atas jaminan pribadi saya menjamin keamanannya, darahnya, kehormatannya, hartanya tidak diganggu datang ke Indonesia ini. Maka janji saya kepada dia ini adalah termasuk janji seluruh orang Islam di Indonesia. Harus pegang. Kalau tidak, maka sama kita memecahkan janji seorang muslim. Berarti aib bagi kita semua. Maka orang-orang kafirin dari orang-orang barat dan lain-lain yang datang berkunjung ke Indonesia itu tidak boleh diganggu oleh kaum muslimin. Kecuali mereka membuat makar, kecuali mereka membuat perusakan, misalnya menyelundup, membawa narkoba dan lain sebagainya, itu pemerintah telah membuat peraturan tersendiri. Kaum muslimin tidak boleh mengganggunya. Haram. Karena apa? Telah ada ikatan perjanjian dan dia dijamin keamanannya oleh pemerintah. Kalau dikatakan itu orang-orang kafirin membuat maksiat, orang kita yang menyediakan maksiat, salah kita sendiri. Kenapa kita sediakan maksiatnya? Coba kalau kita sediakan maksiatnya. Bahkan kesempatan yang baik bagi kita bertemu untuk mendakwahkan Islam. Si bule-bule itu nggak ngerti Islam, baru selesai yang pintar bahasa Inggris. Misalnya jadi gaib, jangan ajak ke tempat maksiat. Diajarkan tentang Islam. Saudara tahu tentang Islam, masuk Islam, insyaallah masuk surga. Kalau saudara tetap begini diazab di neraka, disiksa, kakak tahu nggak neraka apa? Jelas. Kesempatan yang baik. Maka itu salah satu hikmah perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata, sehingga para sahabat bebas berjumpa dengan kaum musyrikin, berbicara, ngobrol, mendakwahkan mereka. Yang kedua, orang kafir itu sebagai duta, utusan diplomatik dari negeri mereka. Ini sama sekali tidak boleh diganggu. Karena mereka utusan. Telah ada kesepakatan dari zaman dahulu, bahkan sunnah Rasulullah, utusan tidak boleh diganggu, sekafir apapun mereka itu. Apalagi sampai mendemo dan lain-lain. Ini bukan dari ajaran Islam. Wah, kebanyakan udah. Cukup.
bukan dari ajaran Islam. Lihat sunnah Rasulullah SAW ketika utusan Musailamah Al-Kadzab datang kepada Rasulullah. Tahu tidak Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, datang kepada Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah SAW, engkau mengakui saya ini Rasulullah? Jawab dia, tidak. Engkau mengakui bahwa Musailamah itu rasul? Iya. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau engkau bukan duta utusan, saya penggal lehermu. Karena apa? Rasulullah tidak membunuhnya. Utusan, duta, boleh dikasih. Kedutaan diserang apa-apa. Kalau itu orang Muslim, maka dia orang Muslim yang jahil, bodoh, dan merusak, membuat aib kaum muslimin semua, dan melanggar sunnah Nabi yang mulia SAW. Seringkali saya menyaksikan orang-orang demo bagus, maksudnya baik, tapi maksud yang baik itu harus disetujui oleh agama. Bagaimana kalau datang seorang pelacur, saya melacur maksud saya baik kalau menghibur orang. Atau datang seorang penjudi, saya maksudnya baik kok, saya main judi, kalau menang saya bangun masjid. Diterima tidak oleh agama? Tidak diterima, makhluk. Maksud yang baik harus disetujui oleh agama. Di demo kedutaan kafir atau apa, sampai terjadi pemboman dan lain-lain. Ini aib bagi kaum muslimin. Kalau betul itu perbuatan kaum muslimin, kita tidak tahu. Karena kaum muslimin bodoh, maka mereka diboncengi oleh musuh-musuh Islam. Musuh Islam ingin merusak Islam dengan tangan-tangan bodoh sebagian kecil kaum muslimin. Baik, kita harus kembali kepada sunnah Rasulullah. Itu aib. Kita ganggu orang-orang kufar, kecuali mereka berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama dan pemerintah. Seperti mereka sering menyelundupkan narkoba, tangkap banyak ditangkap. Yang ketiga, orang kafir dhimmi yang di bawah kekuasaan lindungan orang-orang muslimin yang ada di negeri kaum muslimin. Mereka ada kata sepakat, ini dilindungi. Tidak boleh membunuh kafir dhimmi tanpa hak, kecuali dia mencaci maki Rasulullah dan melanggar syariat. Itu hubungan yang harus dipelihara oleh kaum muslimin. Kaum salaf atau salaf dikatakan tidak dikenal di zaman Nabi SAW. As-salaf, siapa as-salaf? As-salaf secara bahasa artinya orang yang terdahulu dari kita di dalam apa? Pertama umur, kedua keimanan, ketiga keutamaan. Maka itu dikatakan as-salaf as-salih, pendahulu kita yang saleh. Siapa itu? Nabi. Siapa yang menjadi salaf, maka dia menjadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Siapa salaf? Para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Karena siapa pendahulu kita? Siapa yang terlebih dahulu beriman kepada Allah, dan siapa yang terlebih dahulu memiliki akhlak keutamaan kemuliaan, kalau bukan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Itu dikatakan as-salaf. Tiga generasi yang terbaik dari umat ini. Kalau kita caci maki dia, kalau kita caci maki salaf, kita caci maki dia. Orang-orang yang sesudahnya disebut salafiyun, pengikut-pengikutnya. As-salaf itu Islam. Namanya bukan asing, sudah dikenal oleh para ulama. Semua ulama mengatakan kembali kepada salaf. Jadi kembali kepada cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cara beragamanya para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Tahrir dan buletin al-Islamnya membahas tentang waqi'. Waqi' artinya sesuatu yang terjadi, sedang terjadi, nyata. Bagaimana tentang mereka yang selalu menyerukan khilafah Islamiyah? Bahkan mereka juga mengatakan mengikuti Ar-Rasul. Bukan hanya pernyataan dan nama, tetapi yang dilihat adalah hakikatnya. Bukankah orang-orang munafikun juga menyatakan dan menyerukan kami beriman kepada Allah dan hari akhir? Itu pernyataan, seruan mereka. Bahkan suaranya lebih keras dari kita.
Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan sebagian dari manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan beriman, bukan hanya semata-mata pernyataan. Dan dilihat dari apa? Al-ilmu dan amal. Penerapan amaliyah, hakikat yang sebenarnya. Apa artinya kita menyerukan daulah Islamiyah, tetapi pernyataan kita bertentangan dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dengannya nanti akan tegak daulah Islamiyah. Karena itu perjalanan kaum yang seperti ini hampir 1 abad lamanya tidak memiliki tanah hatta sejengkal, tidak memiliki kekuasaan. Pertama, yang kedua, kita berada di negeri-negeri Islam seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Brunei, Mesir, dan lain-lain, Jazirah Arab. Semuanya adalah biladul muslimin, negeri-negeri Islam dengan serba kekurangannya. Harus diakui. Bukan negeri kufur. Apa Indonesia negeri kafir? Bukan. Negeri siapa? Negeri saya, negeri saudara. Saya dan saudara siapa? Kaum muslimin. Negeri kaum muslimin. Syiar Islam yang terbesar berkumandang di negeri kita ini. Apa syiar Islam yang terbesar? Azan dan salat jemaah. Ada di mana-mana ribuan, ratusan ribu, jutaan masjid di seluruh Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke. Sampai azan yang bid'ah pun ada. Lihat orang azan di kubur, mau pergi haji diazankan. Coba di negeri-negeri kufur seperti Amerika, Eropa, suara azan tidak terdengar. Masjid bisa dihitung dengan jari. Tapi kita bertumpahan, ini yang dimunculkan ini negeri Islam. Syariat Islam berlaku tidak di negeri Indonesia? Berlaku. Saudara nikah dengan apa? Syariat Islam atau Konghucu? Syariat Islam. Sampai yang bid'ah pun ada. Orang menikah disyahadatin dulu, pakai tahlilan. Syariat Islam. Kalau kematian hukum warisnya di sini, hukum waris mana? Hukum waris Islam. Berlaku hukum Islam. Saya sekarang di dakwah bicara tentang hukum apa? Hukum Islam. Dilarang tidak? Tidak dilarang. Terang-terangan saya katakan ini syirik, ini bid'ah, pajak haram. Karena apa? Ini keluarga kita, kaum muslimin. Ini negeri Islam. Keluar, kemana-mana bisa keluar. Ya, ini kaum muslimin. Hanya sama seperti orang Islam. Ada orang Islam yang baik, ada orang Islam yang tidak baik. Ada negeri Islam yang baik, yang betul-betul taslim. Ada negeri Islam yang kurang baik, yang mungkin sebab kalau belum tahu, maka itu perlu ad-da'wah ilallah, diajarkan, ditarbiyah umat itu agar berpendidikan dengan pendidikan Islam. Karena hakikat orang yang berpendidikan, yang dididik oleh Al-Quran dan Sunnah, dan keluar madrasahnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Siapa yang keluar dari keluaran madrasahnya para sahabat, dia orang yang paling berpendidikan di dunia. Kalau itu orang-orang yang berpendidikan. Ya. Yang ketiga, dakwah salafiyah adalah memperbaiki manusia yang membuat sistem, tidak langsung merubah sistemnya. Dakwah harakiyah, kaum pergerakan yang ada di Mesir pertama kali, dan terus ada di Jazirah Arab, di Syria, di Yordan dan seterusnya, sampai ke Pakistan, ke Indonesia, ke Malaysia. Itu mereka merubah sistem yang pertama, bukan orang. Tentu akan berbenturan dengan orang yang membuat sistem. Karena itu terjadi benturan-benturan yang keras sesama muslim. Yang satu dari kalangan rakyat, yang satu dari pemerintah. Pemerintah menjalani sistem yang tidak Islami sebagiannya, yang bahwa ingin menginginkan sistem
sistem Islami dengan cara yang paksa bertentangan, terjadi pergulatan, sehingga mengorbankan sebagian kaum muslimin. Terjadi pertumpahan darah. Kita lihat di Mesir, ada yang digantung sebagian kaum muslimin, ada yang dibunuh. Dulu di Indonesia ini disiksa dan lain sebagainya karena mencaci maki dari atas mimbar. Dan saya dulu sering memberikan nasihat kepada pemuda-pemuda itu, dan kepada mubalik, bukan begini dakwah. Di tahun 80-an peristiwa Tanjung Priok, habis ratusan orang mati. Yang pegang komandan orang-orang kafir, bawahnya kaum muslimin, habis. Anak-anak itu tidak tahu menahu. Saya berusaha menasihati jauh sebelum itu. Bukan begitu caranya. Nah, tapi dakwah salafiyah, orangnya langsung didakwakan, yang membuat sistem. Nanti dia sendiri yang akan merubah sistem. Dia tahu, oh kalau gitu cara yang saya buat ini salah. Itu dulu baru sistemnya. Itu dakwahnya al-anbiya wal mursalin. Lihat ketika Musa ingin merubah sistem Firaun. Sistem yang dirubah atau Firaun yang didakwakan? Firaun yang didakwakan. Demikian juga Ibrahim. Siapa yang didakwakan? Namrud didakwakan. Demikian juga Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Abu Jahal dan Abu Lahab yang didakwakan. Sehingga tidak terjadi benturan. Itu dakwah. Orang terima boleh, tidak terima tidak apa. Ada para nabi dan rasul yang pengikutnya hanya 1-2 orang. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah selama 950 tahun, siang dan malam, terang-terangan dan tersembunyi, terus-menerus 950 tahun. Yang mengikuti berapa orang? Hanya puluhan orang. 900. Orang-orang berdoakan mengatakan, oh dakwah salafiyah ini kapan mau berhasilnya? Waktunya panjang. Kita bukan dakwah salafiyah, dakwah para nabi dan rasul, bukan target waktu. Tapi apa targetnya? Al-haq. Kebenaran disampaikan agar tahu manusia itu benar. Agar manusia tahu al-haq. Meskipun jarak tempuhnya lama, jauh. Kebenaran, kalau itu jauh, wajib kita jalan, tempuh. Kesesatan, walaupun jaraknya hanya selangkah, tidak boleh kita tempuh. Itu. Apabila orang tua dari suami, punya orang tua menginginkan harta atau bantuan yang sekiranya tidak mengorbankan keluarga, maka mendahulukan orang tua, bapak atau ibu, karena haknya lebih besar dari hak anak. Dan berbeda dengan dia sebagai istri, maka suami haknya lebih besar dari orang tua, bapak atau ibu. Maka apabila suaminya memerintah, bapaknya orang tuanya memerintah, bapaknya melarang, maka dia harus taat kepada suaminya selama perintah suaminya itu hak, kecuali kalau perintah suaminya itu maksiat. Maka sebagian ulama kita menasihati pemerintah, tentunya ada jalan, ada cara tersendiri. Tidak seperti orang-orang kafirin atau sebagian kaum muslimin yang mengikuti amal orang-orang kafirin. Kalau menasihati penguasa harus diketahui oleh orang banyak, disorot oleh TV dan lain-lain. Ya, ada cara. Saya pernah diberitahukan dahulu oleh guru saya, rahimahullah ta'ala, seorang pembesar di negeri kita ini, dan dikenal oleh para tokoh agama dan termasuk guru besarnya, menasihati pemimpin tertinggi saat itu secara sirriyah. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali beberapa orang itu secara sirriyah. Di antaranya saya, belakangan baru kasih tahu, kirim surat, ini nasihati yang cara baik begini.
perintah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah. Karena bagaimana orang bisa menerapkan sesuatu syariat Allah kalau dia sendiri tidak mengerjakan apa yang Allah fardukan? Maka dia harus dijadikan dulu sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka saya ingat sekali bahwa guru saya itu cukup cerdik dalam berdakwah kepada penguasa dan sebagiannya berhasil ketika ini mengerjakan sholat dan seterusnya. Itu apa yang bisa dia lakukan untuk menciptakan ketaatan di lingkungan barat. Tidak ada seorang pun tahu, walhal beliau cukup besar dan dikenal. Kalau mau tentu bisa berbicara langsung, tetapi memang tidak demikian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena inti nasihat adalah kalau itu terhadap penguasa, maka dia harus menyentuh betul-betul hati dan Islam. Banyak orang yang menganut akidah Islam, tapi mereka tidak ikut pengajian kelompok ustaz. Apakah mereka itu sesat atau ahli bid'ah, atau mereka itu muslim yang harus dijaga kehormatannya? Akidah diambil bukan dari pengajian saya atau pengajian ustaz yang lain. Akidah diambil dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan terutama yang kedua, pengajian saya dan pengajian ustaz lain bukan kelompok. Kapan kita membuat kelompok? Tidak pernah. Yang kelompok adalah yang di luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, siapa saja yang menyimpang dari manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk saya, maka dia sesat dan ahli bid'ah. Apabila dia sudah tahu, bukan yang tidak ikut pengajian ini keliru. Keliru besar sekali saya kalau gitu. Masya Allah. Kita diperintah taat kepada pemerintah. Bagaimana dengan pemerintah yang zalim? Tetap diperintah untuk mendengar dan taat selama tidak diperintah maksiat. Kezaliman dia adalah kezaliman untuk dia, dan Allah nanti akan hisab dia. Tak. Dan kita diwajibkan oleh Allah Taala taat selama ketaatan kita itu tidak menyangkut perintah maksiat darinya. Fala sam'a wala ta'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seharusnya? Apa kita harus membenahi pemerintah yang zalim dengan masuk pemerintahan itu sendiri? Atau gimana? Bagaimana cara dakwah, maksudnya ini dakwah membenahinya? Diajarkan, didakwakan bagi mereka yang mempunyai ada hubungan, bisa itu apa dia orang pemerintah atau bukan, bisa saja ada hubungan untuk dinasehati. Apa benar, apa dibenarkan demo yang terjadi di masyarakat? Tidak benar. Dalam Islam, tidak ada ulama bilang itu boleh. Semua ulama melarang karena tersabbuh bil kuffar itu sendiri. Ya, ini apa Anda sudah menasihati penguasa sebagai penguasa yang kufur untuk melaksanakan syariat Islam? Nah, ini mengkafirkan seorang muslim bukanlah perkara yang ringan. Dari mana kita tahu bahwa si fulan itu kufur? Apa kita sudah membedah hatinya? Apa dia tidak melaksanakan syariat Islam karena dia mengingkarinya, dia menghalalkannya, dia menghinanya, atau karena dia jahil tidak tahu? Apa kita sudah membedah dadanya? Apa sudah keluar pernyataan dari dia? Ahlus Sunnah wal Jamaah tafsir terperinci seorang penguasa yang tidak berhukum dengan sebagian hukum Allah Tabaraka wa Taala, maka diperinci menjadi dua: imma kufur dengan kufur akbar, imma kufur dengan kufur asghar. Karena kufur dalam Islam dua, sebagaimana syirik dalam Islam dua, kezaliman dalam Islam dua, kefasikan dalam Islam dua. Kalau dia mengingkarinya, membatalkan i'tiqadnya, dia menghinakannya atau dia menyamakannya, maka dia masuk ke dalam kufur akbar.
Dan sudah ditegakkan hujjah kepada mereka atau belum? Kalau sudah ditegakkan mereka punya ilmu, dia paham atau belum? Ada syubhat tidak di kepalanya? Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di seluruh kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau mereka meyakini kewajibannya dan mereka tahu bahwa perbuatan mereka itu salah dan mereka tidak menghalalkannya, maka mereka tidak keluar dari Islam, tapi kufur asghar, kufur ni'mah. Itu tafsir di seluruh kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah kecuali Khawarij. Khawarij seperti itu. Tidak ada tafsir kufur. Bagaimana kita hujjah kita? Sama juga seperti seorang muslim yang meninggalkan sholat. Bagaimana hukum dia meninggalkan sholat atau meninggalkan sahur puasa? Apa langsung dikufurkan? Lalu apa perbedaan antara sholat dengan hukum Allah yang lain? Mana lebih besar sholat dengan menegakkan hukum qisas, dengan menegakkan hukum potong tangan? Bagaimana seorang muslim yang tidak sahur, tidak sholat? Ada yang kufur keluar dari Islam, lalu dia menghalalkannya. Ada yang tidak keluar dari Islam. Begitu tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapat dilihat di seluruh kitab tafsir Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di kitab-kitab akidah mereka, dan di kitab-kitab fikih mereka, dan lainnya dari fatwa mereka, fatwa-fatwa mereka semuanya. Dari mulai sahabat dan pembukanya Abdullah bin Abbas, dan surat tabi'in, tabi'in termasuk imam yang lima dan seterusnya. Bagaimana cara kita menghadapi suami yang kurang ibadah salat dan ibadah-ibadah lainnya? Tidak sehat. Tidak sehat dengan cara yang baik. Diingatkan, salat itu wajib, keutamaannya demikian besar, dan dilarang kita meninggalkan salat dan dosanya sangat besar sekali. Dan seterusnya dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian pertanyaan tentang bacaan-bacaan tarhim semalam sudah saya jelaskan ini. Banyak sekali yang baca tentang tarhim sebelum azan subuh dengan suara yang keras nyaring. Ini tidak ada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertanyaan, seandainya kita berwudu di kamar mandi dan di dalamnya ada WC, apakah kita boleh berdoa sudah wudu dalam kamar mandi tersebut? Yang dilarang adalah ketika kita buang hajat, buang air kecil atau buang air besar. Dilarang kita mengucap asma Allah sampai menjawab salam pun tidak boleh. Dalilnya ada di Sunan Abi Daud rahimahullah taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi salam dan beliau tidak menjawab ketika sedang kencing atau buang air besar. Adapun berada di kamar mandi yang ada WC-nya tidak terlarang, karena kita bukan sedang buang hajat. Maka membaca basmalah ketika wudu dan berdoa selesai wudu itu tidak termasuk dalam larangan. Ini sering terjadi salah paham bahwa yang dilarang adalah ketika berada di WC-nya, padahal yang dimaksud adalah ketika sedang buang hajat. Pertanyaan tentang hukum memakai cadar. Memakai cadar salah satu ajaran dalam Islam, tetapi tidak wajib. Yang diwajibkan adalah memakai jilbab. Jilbab itu menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Inilah yang terjadi pada kaum muslimat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cadar tetap ada sunnahnya, tapi bukan suatu hal yang diwajibkan dan ditekankan. Bagaimana cara mendakwakan
Islam ini di dalam pemerintahan. Dakwah ada yang bersifat umum untuk seluruh kaum muslimin. Karena pemerintah juga termasuk di dalam kaum muslimin. Maka secara am, secara umum. Sehingga Nabi SAW dalam sebagian dakwah beliau sering mengatakan mengapa kaum itu berbuat demikian dan seterusnya. Am, secara umum. Ada yang secara khusus dengan diberikan pengajaran secara ilmiah, seperti membuat madrasah dan lainnya. Ya. Kemudian yang termasuk secara khusus juga lihat kepada siapa kita berdakwah. Adapun kepada pemerintah, kepada penguasa ada cara-cara tersendiri yang diajarkan oleh Islam. Maksudnya di sini agar menutup sejumlah kerusakan yang sangat besar yang ditimbulkan dengan cara dakwah yang salah. Dalam hal pemboman yang dilakukan oleh segolongan orang Islam, apakah pemboman biasa atau bunuh diri? Menurut Ustaz, kira-kira apakah yang mendasari sehingga perbuatan itu dilakukan? Kebodohan, jahil. Tidak ada seorang pun ulama yang berfatwa boleh melakukan bom bunuh diri dengan alasan bom syahid. Tidak ada. Tidak. Seluruh ulama mengatakan tidak boleh bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum. Dan jangan kamu bunuh diri-diri kamu. Nasal Quran Karim. Dalam sejumlah hadis. Itu pertama. Kedua, membuat kerusakan di kalangan kaum muslimin. Sampai di Palestina para ulama melarang. Hal ini dikerjakan oleh kaum muslimin yang mempunyai semangat yang tinggi, tetapi bodoh, tidak ngerti. Mereka sudah capek, sudah lemah. Sedangkan orang-orang di luar itu berteriak-teriak saja dan tidak membantu mereka, menggempur-gempurkan mereka, mengajak mereka, tapi tidak membantu. Apa? Kerusakan yang besar. Saudara-saudara kita yang melakukan bom bunuh diri karena ketidaktahuan di Palestina, dan itu dilarang dalam ajaran Islam. Dia bunuh 1-2 orang Yahudi, besok orang Yahudi itu pada hari itu lagi membunuh orang-orang Palestina 100-200 orang, dan itu langsung dikatakan oleh mereka orang Palestina sendiri, jangan melakukan itu. Nah, apalagi kalau dilakukan langsung di Indonesia, di mana ini lebih kerusakan luar biasa, merusak perjanjian, membunuh kaum muslimin, merusak harta orang dan lain-lain. Ini kezaliman yang besar. Karena itu cara-cara yang seperti ini harus diluruskan dan harus kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah seorang wanita yang sedang haid nifas berdiam diri dalam masjid atau membaca Al-Quran? Berselisih para ulama di dalam masalah ini. Sejumlah hadis atau beberapa hadis telah datang yang melarang bagi wanita haid atau nifas dan orang yang sedang janabah membaca Al-Quran atau diam di masjid. Tetapi seluruh hadis yang melarang wanita haid dan nifas membaca Al-Quran atau diam di masjid tidak ada yang sah, dhaif. Kalau kita kembalikan kepada kaidah-kaidah ilmu hadis dan kembali kepada hukum asal, siapa saja boleh membaca Al-Quran dari orang muslim. Karena innal muslim la yajuz, kata Nabi SAW dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Demikian juga diam di masjid. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW telah pernah memerintahkan Aisyah
untuk mengambil sajadah kecil yang cukup untuk sujud saja di masjid. Kata Aisyah, inni haidun, saya sedang haid. Apa kata Nabi SAW? Inna haidhataki laysat biyadik, sesungguhnya haidmu itu tidak berada di tanganmu. Kalau haidmu berada di tanganmu, tidak boleh kau mengambil sajadah di masjid, karena akan mengotori masjid dengan najis haid. Lihat sabda yang besar ini. Inna haidhataki laysat biyadik. Jadi perempuan haid tidak kotor. Yang kotor adalah darahnya. Selama dia bisa menjaga menetesnya keluarnya darah haid, dia bisa masuk ke dalam masjid, diam di masjid. Karena orang muslim bukan najis. Tidak ada hukum, tidak ada larangan. Larangan semua hadis yang berbicara tentang itu banyak, tidak ada yang sah. Kalau kita kembalikan kepada kaidah-kaidah di dalam ilmu hadis. Demikian juga tentang memegang Al-Quran dan seterusnya. 3 hal. Saya telah menulis 3 masalah ini dalam sebuah kitab. Bolehkah menggunakan alkohol untuk parfum? Alkohol haram diminum, tidak akan jadi khamr dan tidak najis. Karena tidak setiap yang haram itu najis, tetapi setiap yang najis pasti haram. Itu kaidah. Setiap yang najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Khamr itu haram. Najis tidak? Dia najis. Judi itu haram. Dia tidak najis. Maka parfum yang ada alkoholnya itu tidak haram karena dia tidak najis. Obat baik obat dalam atau obat luar. Kalau obat luar boleh, obat dalam karena dia sifatnya meminum, maka telah datang beberapa hadis, sebagian hadis sahih dari Imam Muslim melarang berobat dengan sesuatu yang haram. Kecuali apabila tidak ada obat yang lain kecuali dan dia akan binasa. Maka untuk memelihara kehidupan maka dipergunakan sesuatu yang haram. Apa hukumnya memakan takdir? Apa hukumnya menyemir rambut? Sunnah Rasulullah SAW apabila rambut kita telah putih, maka sunat hukumnya, tidak wajib untuk disemir dengan warna yang selain dari warna hitam. Warna hitam tidak boleh. Karena Nabi SAW menyatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak menyemir rambutnya dan hendaklah kamu menyemir rambut atau jenggot dan seterusnya. Itu disemir jadi lain warna, merah, pakai henna atau yang terkenal dari pacar. Ya. Itu sunnah Rasulullah yang ditinggalkan oleh umumnya kaum muslimin. Hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim adalah hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Bukankah dalam 2 kitab tersebut terdapat hadis dhaif? Betul. Hanya 1-2 bisa dihitung dengan jari. Dan yang melemahkannya bukan Syiah, bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah yang gaya lama maupun gaya baru. Yang melemahkannya pembesar para ulama yang pakar ahlul hadis. Dan 2 kitab itu yang dikalangi oleh manusia, dia ada kesalahan dengan riwayat. Tapi selesai kitab sesudah Al-Quranul Karim adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita tidak mengikuti jamaah, padahal jamaah para sahabat sudah tidak ada lagi. Yang dimaksud mengikuti jamaah, walaupun jamaah itu sudah tidak ada, tapi masuk dalam manhaj jamaah tersebut, masuk di dalam manhaj jamaah tersebut. Jadi masuk dalam jamaah manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, meskipun kita hanya seorang diri, itu masuk ke dalam, itu yang dikatakan mengikuti jamaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebut jamaah dengan bentuk mufrad satu.
ketika beliau ditanya sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, mana firqah yang selamat? Siapa mereka? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-jamaah. Bukan al-jamaah dengan bentuk jamak, tapi dengan bentuk mufrad, al-jamaah, satu. Nah, ini ditafsirkan di hadis yang lain. Al-jamaah ini siapa yang dimaksud? Man ma'ana alaihi wa ashabi. Ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam lafaz yang lain, ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang aku bersama para sahabatku pada hari ini berada di atas manhajnya, caranya. Berarti dari sini kita tahu bahwa al-jamaah adalah jamaah para sahabat. Dari sini pun kita ketahui bahwa jamaah kaum muslimin hanya satu. Dikatakan ini kelompok jamaah itu secara lugawiyah, secara bahasa saja. Seperti Umar bin Khattab mengatakan bahwa nikmatul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini ketika para sahabat telah dikumpulkan salat tarawih dengan imam satu. Itu bid'ah dalam arti lugawiyah, bukan dalam arti istilahiyah. Karena Umar orang Arab, jadi dia berbahasa Arab. Bid'ah itu bahasa Arab, ada dengan arti lugawiyah dan dengan arti istilahiyah, syar'iyah. Karena apa? Salat tarawih telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tempatnya di mana? Di masjid telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Berjamaahnya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Hanya beliau mencontohkan beberapa malam, khawatir dianggap wajib. Setelah beliau wafat, maka para sahabat sendiri-sendiri, ada yang dua-dua, bertiga, sendiri. Lalu pada zaman Umar bin Khattab dikumpulkan satu imam saja. Maka Umar bin Khattab mengangkat Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Ini riwayatnya sahihah, termaktub di kitab Al-Imam Malik yang bernama Al-Muwatta. Di kitab itu juga tercantum hadis bahwa pada zaman Umar bin Khattab manusia salat 23 rakaat. Ini riwayatnya dhaifah, lemah. Kalau tidak mau dikatakan sangat lemah. Pun kalimat pada zaman Umar tidak menunjukkan Umar yang mengerjakan dan tidak menunjukkan Umar yang memerintahkan. Kalau dikatakan pada zaman saya, pada zaman Umar, manusia minum khamar, sebagian manusia minum khamar. Apa akan dikatakan juga bahwa Umar minum khamar atau Umar memerintahkan minum khamar? Tidak. Karena terjadinya sesuatu pada zaman si fulan tidak menunjukkan si fulan yang memerintahkan, tidak menunjukkan si fulan yang mengerjakannya. Kecuali kalau itu terkait dengan zaman Rasulullah SAW. Kami mengerjakan pada zaman Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa ada pengetahuan dari beliau, dari Nabi SAW, dan Nabi tidak mengingkari perbuatan tersebut. Nah, jadi jamaah dalam arti jamaah, lafaz jamaah secara syar'iyah itu hanya satu jamaah para sahabat. Yang lain tidak boleh dipanggil jamaah secara istilahiyah syar'iyah, tapi harus dipanggil firqah. Kalau dikatakan jamaah seperti jamaatul tabligh, maka itu secara lugawiyah bahasa jamaahnya. Jamaah tabligh, Islam jamaah, jamaah ikhwanul muslimin, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pada hakikatnya secara syar'iyah harus dipanggil firqah, jamaah tabligh, firqah ini, firqah itu, firqah ini, firqah itu. Yang jamaah hanya satu, al-jamaah. Kalau itu Nabi SAW ada hikmah yang sangat dalam sekali ketika beliau menjawab al-jamaah, dan beliau tidak menjawab al-jamaah, tidak. Maka kaum muslimin harus mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, walaupun dia seorang diri di segala zaman, di segala tempat, maka dia masuk ke dalam jamaah para sahabat. Hadanallahu wa iyyakum. Barangkali inilah yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum